Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siska Merita, SPD MPD. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 8 anggota kelompok. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Reni Juliana. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah Aziza. Perkenalkan, nama saya Viviana Melarida. Perkenalkan, nama saya Waida Gita. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Ali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufidah Buddha. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakan Rabi. Perkenalkan, nama saya Sendiri Fadlibulan. Perkenalkan, nama saya Ririn Juliana dengan NPM 2351061011. Penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis secara mandiri, misalnya kantor, pergi, ramai, sangat. B. Kata turunan. Bentuk berimbuhan. Kata berimbuhan terdiri dari 5 kata, yaitu yang pertama A. Kata yang mendapat imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhir. Ditulis rangkaian dengan imbuhannya, misalnya jalan mendapat imbuhan ber menjadi berjalan, memudah mendapat imbuhan sisipan per menjadi mempermudah. B. Kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu, misalnya penulisan kata terikat yang kita tandai berwarna kuning, itu adalah bentuk terikat. Jadi, dia harus disambung dengan kata yang mengikutinya, misalnya adibusana. Jadi, adibusana, kata yang terikat. C. Kata yang diawali dengan huruf kapital dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung, misalnya Indonesia dihubungkan dengan non, menjadi non-Indonesia. D. Kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung, misalnya mainstream terikat dengan anti, menjadi anti-mainstream. E. Bentuk terikat maha. Dan kata dasar atau kata yang berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai penghususan, misalnya yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Berikut ini Tuhan ditulis terpisah. Itu adalah kata Maha diikuti penyayang. Kata Maha diikuti penyayang, kata dasarnya adalah sayang, maka menjadi Tuhan yang Maha Penyayang. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wanya Edita dari kelompok 2, nomor NPM 2301061007. Di sini saya akan membacakan materi sebagai berikut. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, berjalan-jalan, biri-biri, dan cumi-cumi. Jadi, kata ulang selalu memiliki dasar yang diulang-ulang. Bentuk dasarnya merupakan kata yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia. Proses pengulangannya tidak mengubah kelas kata dan maknanya. B. Bentuk ulang gabungan. Kata ditulis dengan mengulang pertama. Misalnya, kapal barang menjadi kapal-kapal barang. Kereta api menjadi kereta-kereta api cepat. Rak buku menjadi rak-rak buku. Surat kabar menjadi surat-surat kabar. Unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, cenderamata, model linier, duta besar, orang tua. B. Gabungan yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, buku sejarah baru menjadi buku sejarah baru bukan buku bekas. Buku sejarah baru menjadi buku tentang sejarah baru. C. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan. D. Kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah.
Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebar luaskan. Gabungan berikut ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, duka cita, hulu balang, padahal, kacamata, perilaku, beasiswa, kosakata, segitiga. Baik, itu saja yang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadil Ali, NPM saya 2301061018. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pemenggalan kata. Kita masuk kepada poin A. Di sini, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, main, nisat, saat. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada poin B, monoftong. Monoftong itu eo tidak dipenggal. Misalnya seudati, seulumat, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada poin C, diftong. Diftong ai, au, ei dan oi tidak dipenggal. Sebagai contoh, pandai, saudara, survei, amboy. Lalu kita masuk pada poin D. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Sebagai contoh, bapak, dengan, kenyang, lawan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada poin E. Di poin E, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, bantu, mandi, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian, di poin F, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Seperti contohnya, ambruk, bentrok, infra, ultra, dan lain-lain. Kemudian kita masuk kepada poin G. Di sini yang terakhir, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Sebagai contoh, banyak, kongres, makhluk, masyur, dan lain-lain. Sekian dari saya. Nama saya Sembilan Pangaribuan, NPM saya 2301061012. Kali ini kita akan masuk ke materi pemenggalan kata pada kata berimbuhan. A. Pemenggalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Contohnya, ber, strip, jalan, di, strip, ambil, ke, strip, kasih, non, strip, aktif. B. Pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pemenggalan pada kata dasar. Misalnya, me, strip, ma, strip, kai, memakai. Me, strip, ngun, strip, ci, mengunci. Me, strip, nu, strip, tu, menutup. C. Pemenggalan kata yang mendapat sisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, ge, strip, lem, strip, bung. Gelembung, ge, strip, mu, strip, ruh, gemuruh, ge, strip, ri, strip, gi, gerigi. D. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah i, strip, tu telah disampaikan oleh pembicara. Lalu, bagaimana kalimat benarnya? Yaitu beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan oleh pembicara. Contoh yang kedua ada, walaupun makanan itu gratis, mereka tidak strip mengambilnya. Kalimat yang benar adalah, walaupun makanan itu gratis, mereka tidak mau mengambilnya. Sekian dari saya. Baik, kita masuk ke nomor 3.
Jika kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat digabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Misalnya biografi, biografi, biodata, biodata, seperti itu. Lalu kita masuk ke nomor 4. Nama orang yang terdiri atas dua kata atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara kata tersebut. Misalnya, lagu Indonesia Raya dikumandangkan pada Kongres Pemuda II oleh Wage Rudolf Supratman. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke nomor 5. Singkatan tidak dipenggal. Misalnya, ia telah mengabdi selama 10 tahun di BKK Strip BN. Lalu, semua penggunaan kendaraan bermotor wajib membawa ST Strip NK. Seperti itu. Penulisan yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut. Ia telah mengabdi selama 10 tahun di BKK BN. Jadi teman-teman, dia langsung ditulis. Semua penggunaan kendaraan bermotor wajib membawa STNK. Titik. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada materi kata depan. Nah, teman-teman, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Mereka ada di mana? Seperti itu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Viviana Milana Dapdap dengan NPM 2301061043. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari partikel. Yang pertama, partikel la, kah, dan ta. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Yang kedua, partikel pun. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga, bentuk pun. Bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Yang keempat, partikel per. Yang berarti demi, tiap, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk dalam ruang rapat satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari singkatan. Yang pertama yaitu singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution, yaitu Abdul Haris Nasution. Yang kedua yaitu Dr. atau dokter. Nah, bagian kedua yaitu singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Misalnya LS, Lilis Suryaningsih. 3. Singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya KTP, Kartu Tanda Penduduk, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Misalnya DKK titik dan kawan-kawan. B. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Misalnya A.N, atas nama. Singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Misalnya GD titik Tabrani atau Gedung Tabrani. Nama saya Nurul Latifah Aziza, NPM 2301061013. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 2 tentang penulisan kata. 5. Singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan, lambang kimia dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya kg, kilogram, ku, kuprum. 6. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bulog, Badan Urusan Logistik. 7. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non kapital. Misalnya Iptek,
ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemilu, pemilihan umum. G. Angka dan bilangan. 1. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi pribadi saya lebih dari 1000 buku. 3. Angka digunakan untuk menyatakan A ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu. Serta B nilai seperti nilai uang dan persentase. Misalnya 0,5 cm, 5 kg, 4 hektar, 10 liter. 4. Bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas dari satu kata didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimatnya. Misalnya, sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia. Sejumlah 25 naskah kuno tersimpan di lemari. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Nurhuda dengan NPM 23010611020. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 2 tentang angka dan bilangan. Nomor 7. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. Contohnya, bab 2 pasal 3 halaman 13. Nomor 8. Penulisan bilangan dan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akte, dan kwitansi ditulis sebagai berikut. A. Bilangan utuh ditulis secara mandiri. Contohnya, 12, 35, dan 50.000. B. Bilangan pecahan ditulis dengan per yang diletakkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya. Misalnya, setengah atau 1/2, 1/16, 3/4. Nomor 9. Penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan ke, dan huruf. Contohnya, abad 7, abad ke-7, dan Perang Dunia Kedua. 10. Penulisan angka dan akhiran dirangkai dengan tanda hubung. Contohnya, 5 lembar uang 5 ribuan seharga 50 ribuan. Nomor 11. Bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akte, kwitansi dapat ditulis dengan angka lalu diikuti oleh huruf. Contohnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.500 rupiah. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Misalnya, kelapa 2, 50 koto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Raffi dengan NPM 230106108. Kali ini saya akan membacakan materi mengenai kata ganti ku, kau, kumu, dannya dengan kata sandang dan si dan sang. Dimulai dari kata ganti ku dan kau. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kata kumu dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya seperti ini, rumah ini telah kujual, baja ini boleh kubaca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Nah, kata ganti kau yang bukan bentuk terkait ditulis terpisah dengan kata yang lain. Kayak misalnya, aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Kau masih muda, Bung, sebaiknya kau mengurus adikmu saja. Nah, kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya seperti surat itu dikembalikan pada si pengirim. Terus kemudian ada kata sang ditulis dengan huruf awal kapital yang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya seperti kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Kesimpulan dari video ini, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penulisan kata maupun kalimat yang tepat dengan penulisan kata yang tepat. Maka pembaca tidak akan mengalami salah tafsir terhadap kata dasar yang telah diberi imbuhan, dan isi dari tulisan tersebut dapat tersalurkan kepada pembaca sehingga tujuan penulis dapat tersampaikan ke pembaca.